Dan pemirsa, apa tindak lanjut dari kasus seorang anak mantan anggota DPR RI yang lolos dari tuntutan 12 tahun penjara dalam sidang kasus pembunuhan terhadap kekasihnya di Pengadilan Negeri Surabaya? Untuk memperbaharui informasi yang kita bergabung dengan Dimas Yemahura selaku kuasa hukum keluarga korban. Selamat siang, Mas Dimas. Selamat siang, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dimas, ini bagaimana tanggapannya atas hasil keputusan dari Majelis Hakim, Mas Dimas? Iya, tanggapan kami mewakili keluarga korban atas hasil putusan dari 3 Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya. Kami sangat berduka cita, kami sangat prihatin, dan tentunya kami mengecam putusan dari 3 Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya memberikan vonis bebas terhadap tersangka GRT. Mas Dimas, selama Anda menemani dari keluarga korban sendiri dan juga memantau kasus ini, apakah ditemukan adanya kejanggalan-kejanggalan selama proses itu, Mas Dimas? Iya, setidaknya ada beberapa catatan kejanggalan yang sudah kami catat di sini. Yakni pertama adalah sikap dari Majelis Hakim pada saat persidangan itu sedang berlangsung. Karena kami melihat beberapa kali persidangan, Hakim sempat mengintervensi saksi-saksi pada saat memberikan keterangan. Selain itu pada saat saya menghadiri sidang ahli forensik, Hakim juga menghentikan beberapa keterangan yang diberikan oleh ahli dari forensik Rumah Sakit Dr. Sutomo. Selain itu juga ada salah satu kalimat Hakim yang menurut saya kurang etis ya disampaikan di dalam persidangan, karena Hakim pada saat itu menyatakan kalimat "tahu dari mana kamu kalau dia yang membunuh". Ini menurut saya kurang etis untuk disampaikan oleh seorang ketua Majelis Hakim yang memimpin persidangan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam pertimbangan hukum yang dibacakan dalam putusan di Pengadilan Negeri Surabaya kemarin, kami mencatat ada beberapa pertimbangan yang cukup ganjil. Pertama adalah adanya pertimbangan yang menyatakan bahwasannya korban almarhum Dini Sera Afrianti ini meninggal karena minum alkohol dan sakit lambung. Padahal kalau kita lihat dalam kondisi nyata dari korban, di dalam tubuh korban itu terdapat adanya luka dalam yang menyebabkan pendarahan di dada dan di perut yang diduga karena ada kekerasan dari benda tumpul dan lindasan dari mobil. Selain itu dari tampak luar badan korban itu sudah jelas ada bekas-bekas penganiayaan dan kekerasan yang dialami oleh korban. Jadi cukup aneh bagaimana Hakim bisa mempertimbangkan pertimbangan putusan dalam bentuk seperti itu. Yang kedua, terkait dengan Hakim menyatakan tidak ditemukan cukup bukti adanya penganiayaan. Padahal cukup jelas kondisi daripada jasad almarhum Dini Sera Afrianti ini penuh dengan luka dan penuh dengan adanya tindakan kekerasan yang dialami oleh almarhum Dini Sera Afrianti. Kemudian yang ketiga adalah tentang pertimbangan Hakim bahwasannya tersangka GRT ini berupaya untuk membawa korban ke rumah sakit. Padahal pada faktanya perlu kita ketahui bersama, pada saat korban jatuh di lantai basement Black Hole Surabaya, tersangka ini tidak mengakui korban ini jatuh kenapa pada saat ditegur oleh security apartemen Black Hole. Dan ketika diminta untuk membawa korban ini malah diletakkan di bagasi mobil dari TSK GRT. Jadi dimasukkan di bagasi mobil. Setelah dimasukkan di bagasi mobil, tersangka GRT ini tidak langsung membawa ke rumah sakit, tapi membawa ke apartemen. Pada saat tiba di apartemen, korban diturunkan dan ditaruh di lobi. Sementara tersangka ini ke atas mengambil barang, kemudian dia masuk lagi ke mobil berniat untuk pergi, yang kemudian dihentikan oleh security apartemen. Pada saat dihentikan security apartemen dan dibawa masuk, dan ditemui juga oleh pengelola apartemen, barulah security apartemen dan pengelola apartemen ini yang meminta tersangka GRT untuk membawa korban ini ke rumah sakit. Jadi pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwasannya tersangka ini memiliki niat untuk mengantarkan ke rumah sakit ini sangat menyalahi fakta-fakta yang ada dan kebenaran-kebenaran yang ada. Itu yang pertama. Dan yang kedua,
hakim di sini seperti menggunakan asumsinya, menggunakan pendapatnya sendiri untuk memutuskan perkara ini. Ini sungguh menjadi catatan-catatan yang sangat tidak bagus bagi penegakan hukum yang ada di Indonesia. Lantas langkah apa yang selanjutnya kemudian akan diambil oleh tim kuasa hukum sendiri, Mas Dimas? Ya, jadi kami saat ini sudah mempersiapkan laporan untuk melaporkan ketiga majelis hakim yang memeriksa perkara ini kepada kepada Badan Pengawas Hakim di Mahkamah Agung dan juga Komisi Yudisial. Kami berharap nantinya Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial melakukan pemeriksaan dan investigasi terhadap tiga hakim ini. Jika memang ditemukan kesalahan-kesalahan atau bukan tindakan-tindakan yang melawan hukum, kami minta dari Komisi Yudisial dan Badan Pengawasan Hakim untuk melakukan tindakan atau hukuman yang tegas kepada tiga majelis hakim ini. Selain itu juga kami akan mempertimbangkan untuk membuat laporan juga kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, karena kami mencurigai atau kami menilai perlu dilakukan pemeriksaan terhadap tiga hakim ini. Jika nantinya ditemukan ada dugaan tindakan-tindakan perbuatan melawan hukum yang mengarah pada tindakan-tindakan korupsi, maka kami minta agar Komisi Pemberantasan Korupsi juga melakukan penindakan terhadap tiga hakim ini. Baik, terima kasih Mas Dimas Yemahura atas waktunya bersama kami di Kabar Siang. Selamat siang, Mas Dimas.